Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Pada pembahasan kali ini kita akan coba melakukan proses konfigurasi IP pada sistem operasi Debian. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan instalasi pada sistem operasi Debian. Nah, pada tahap yang kedua ini kita akan buat konfigurasi IP pada sistem operasi Debian agar nantinya bisa kita akses menggunakan browser di luar dari sistem operasi Debian ini. Jadi sistem operasi Debian ini nanti kita akan coba gunakan untuk server. Nah, untuk klien kita akan coba gunakan perangkat yang sedang kita gunakan. Nah, untuk melakukan penyetingan IP, ini kita bisa masuk ke terminal dengan cara klik menu application, pilih aksesoris, kemudian di sana ada terminal. Nah, di sini saudara akan muncul terminal pada sistem operasi Debian. Nah, kalau di Windows itu biasanya adalah command prompt ya, atau CMD. Nah, sistem operasi Debian, Linux, Ubuntu atau CentOS, apapun itu, ketika kita melakukan konfigurasi kita harus masuk sebagai root usernya. Nah, cara untuk masuk ke super usernya itu kita harus gunakan sudo atau su untuk masuk sebagai super user. Jadi su itu singkatannya adalah super user. Nah, di sini kita ketikkan su super user, tekan enter. Nah, dia akan minta password. Nah, passwordnya adalah password yang sebelumnya kita setting pada pembahasan sebelumnya. Nah, di sini saya masukkan password saya. Nah, kemudian enter. Nah, walaupun sudah kita ketik, tetap di password tadi itu tidak akan muncul ini apa yang kita ketik. Nah, itu juga salah satu security-nya, keamanannya ya. Nah, walaupun sudah saudara ketik tapi ternyata nggak muncul, itu sebenarnya sudah terketik. Nah, silahkan kalau sudah diketik, silahkan tekan tombol enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder directory dari hostname-nya tadi. Tadi kan di awal-awal kan kita setting ini ya, server name, kemudian hostname ya. Nah, kita masuk sebagai server name-nya itu Rio Baistosa tadi. Nah, user tadi adalah user Rio gitu ya. Di sini ada user Rio. Nah, sekarang kita sebagai super usernya gitu. Kita sudah berada dalam directory home-nya Rio tadi. Nah, untuk penyetingan, biasanya kan kalau di Windows kan kita bisa klik kanan pada ini ya, pada konektivitas pada sebelah kanan bawah, barangkali ada WiFi atau menggunakan kabelan. Kita tinggal klik kanan properties untuk cek adapter, kemudian setting IP. Nah, kalau di sini di Linux, Ubuntu, CentOS dan kawan-kawannya itu tidak, penyetingannya melalui terminal. Nah, untuk melakukan penyetingan kita harus membuka file atau konfigurasi IP yang ada di sistem operasi Debian. Untuk membuka filenya itu kita menggunakan perintah nano atau menggunakan v. Nah, biasanya kita gunakan nano saja gitu supaya editornya itu lebih baik gitu ya. Karena kalau di Windows kan kita pernah menggunakan editor Notepad, Notepad++, Sublime Text atau Visual Code Studio atau Atom atau yang lain gitu. Kalau di sistem operasi Debian, Ubuntu dan kawan-kawan itu ada yang menggunakan V, ada yang menggunakan Nano. Nah, di sini kita akan menggunakan Nano. Kemudian kita masuk ke directory etc. Nah, untuk penggunaan tab ya, di sini kalau misalnya kita ketik, misalnya saya buat /e, kalau saya ketik tombol tab, nah dia akan melengkapi apa yang sudah ada gitu di dalam directory etc tadi gitu. Kalau kita tekan tab 2 kali, nah display ya, nah inilah yang ada di dalam directory home Rio tadi gitu ya. Nah, directory utama dari Debian tadi gitu. Kalau sekarang kan kita di sini home Rio. Nah, kita mau masuk ke etc gitu. Jadi kita pindah directory gitu ya. Atau kita mau buka
file pada directory tertentu. Nah, tekan Ctrl C saja untuk membatalkan. Nah, untuk masuk ke settingan interface kita ketikkan nano, kemudian kita masuk ke etc, kemudian kita ambil yang network. Saya ketikkan net, kemudian saya tekan tombol tab 2 kali. Nah, kita mau masuk ke network saja atau yang pakai S gitu ya. Nah, di sini ada directory, ada slash ya, berarti kita masuk ke network. Nah, di network, kemudian kita mau masuk ke bagian interface. Nah, kalau sudah klik tekan tombol enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam settingan interface dari Debian tadi. Nah, di sini kalau misalnya saudara lihat atau Anda lihat tanda pagar atau crash, itu adalah statement atau keterangan. Jadi tidak akan diproses oleh sistem operasi Debian-nya gitu. Jadi seperti petunjuk gitu kan. Misalnya kalau kita punya banyak settingan, supaya tidak salah-salah di masa yang mendatang, kita bikin statement atau komentar agar mengingatkan kita di waktu yang mendatang bahwa ini adalah settingan untuk ini gitu. Nah, di sini pada settingan ini nanti kita akan setting IP-nya IP berapa gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada auto gitu, ada ifs, ada allow. Nah, di sini kita coba komen ya, kita coba komen nantinya di ini allow, kita komen. Nah, ini juga tidak kita komen, nanti kita ganti. Nah, di sini kan ada auto LO ya. Nah, kita ganti ini jadi ETH 0. Jadi kalau misalnya kita gunakan ETH 1 juga bisa, ETH 2 juga bisa. Nah, kita menggunakan ETH 1 saja gitu. Nah, setelah itu ifs, nah ini kan LO ya, tadi LO sudah kita hilangkan. Nah, kita ganti jadi ETH 0 init. Nah, ini kita ganti menjadi static. Ini kita ganti jadi static. Nah, ini sudah kita komen. Nah, di sini ada ifs init dhcp. Nah, ini boleh di komen saja juga boleh. Nah, coba kita komen semuanya dulu. Nah, dari ini kan auto ya, auto. Nah, supaya kalau misalnya kita simpan, ini pasti bakalan error karena dia tidak akan detect konfigurasi IP address-nya gitu. Jadi kita buat autonya ETH0 nya yang pertama. Kemudian untuk ifs, ini kan ada dua nih, ifs static dan dhcp ya. Nah, karena kita menggunakan static saja, jadi kita gunakan ifs yang di bawah, ifs ETH0 init static. Nah, ini kita komen saja supaya tidak digunakan oleh sistem operasi Debian. Jadi yang akan terbaca nanti akan satu auto ETH0 dan dua adalah ifs ETH0. Ini yang nanti akan terbaca oleh sistem. Selainnya tidak akan terbaca karena semuanya itu kita kasih komen. Nah, ini sudah kita setting. Nah, IP-nya bagaimana? Nah, IP-nya kita gunakan address. Nah, kita mau pakai IP 192.168 misalnya 23. Nah, ini adalah IP untuk sistem operasi Debian. Kalau misalnya kita gunakan sistem operasi Debian IP-nya 192.168.23, berarti nanti untuk komputer klien kita akan gunakan IP 192.168.24. Nah, jadi nanti akan ada ini. Jadi akan ada perbedaannya gitu ya. Mungkin bisa saya ini dulu sebentar. Saya coret-coret dulu nih. Mungkin saya buka pen dulu ya. Nah, biasanya kan
sebentar. Nah, biasanya kan IP itu kan ada subnet masknya ya. Misalnya kita buat misalnya ini 192 titik 168 titik 10 titik 1. Nah, ini untuk komputer server. Nah, untuk komputer kliennya kita gunakan 192 titik 168 titik 10 titik 5. Nah, ini dia satu kelas. Ini adalah satu kelas karena kita menggunakan netmasknya adalah kita menggunakan netmask 255 titik 255. Ini agak repot juga nulisnya ya. Depend 255 oke, titik 0. Nah, ini penggunaan netmask untuk IP ini. Kalau kita gunakan IP servernya ini server, ini server. Nah, ini adalah klien. Ini dia menggunakan netmask 255.255.255.0. Nah, bagaimana kalau misalkan IP-nya seperti ini? 192 168 10 20. Nah, apakah IP yang dua di atas ini satu kelas dengan yang di bawah ini? Kan pertanyaannya seperti itu ya. 192.168.10.20. Ini 192.168.10.5 atau 1. Nah, ini dia satu kelas. Tapi kalau misalnya kita kasih kliennya 192 168 20 titik 3. Nah, ini adalah klien. Ini 192, 168, ini 10, ini 20, di atasnya 20, ini 3. Nah, apakah ini satu kelas? Tidak. Kalau kita menggunakan 255, dia tidak satu kelas. Tapi kalau misalnya kita gunakan 255 netmasknya 255 titik 255 titik 0 titik 0. Nah, ini baru bisa kita gunakan untuk satu kelas. Nah, apa bedanya 255 yang di atas dengan 255 yang di bawah? Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, lihat di sini 255 255 255. Jadi kan ada 3 ya, 3 digit dari ini 4. Ini adalah 4. Ada 4 ya, di sini 4. Ini juga 4. 1 2 3 4. Nah, ini tetap atau sama. Ini boleh berbeda. Nah, maksudnya berbeda adalah ini sama, ini boleh berbeda, tidak boleh sama. Kalau sama berarti IP-nya bentrok. Nah, berarti kita menggunakan netmask 255 255 255 0. Jadi yang beda itu adalah kolom yang terakhir ini. Kalau yang kasusnya di bawah, ini adalah 192 168 10 20, kemudian 192 168 23. Kita menggunakan netmask 255 255 00. Kenapa begitu? Ini sama, ini beda, ini juga beda. Nah, ini berlaku untuk ini sama, ini beda. Jadi dia bisa satu kelas. Nah, mungkin itu penjelasan singkatnya ya untuk penggunaan IP dan netmask. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi mungkin saudara bisa belajar pada mata kuliah Jarkom atau jaringan komputer. Nah, kita masuk ke Debian tadi.
Di sini kan kita menggunakan IP 192.168.23. Berarti kita gunakan netmasknya. Netmask adalah 255.255.255.0. Nah, kalau misalnya sudah, untuk penyimpanannya tekan Ctrl X. Nah, kalau misalnya Ctrl X ini kan gunanya untuk keluar ya. Kalau misalnya ada perubahan pada file yang kita modif, dia akan muncul warning save modified katanya. Nah, kalau kita mau simpan perubahan, tekan tombol Y gitu. Kemudian tekan tombol enter. Nah, dia akan berubah. Dia akan menyimpan apa yang telah kita rubah tadi. Nah, kalau misalnya kita coba lagi, kita buka lagi nano etc network ini ya, kemudian interface. Nah, ini kan sudah tersimpan ya. Kalau kita tekan tombol X, dia tidak akan mengeluarkan statement untuk menyimpan perubahan karena kita tidak melakukan perubahan pada file tersebut. Nah, coba kita lihat IP kita, if config untuk mengecek IP. Nah, IP pada Debian ini masih 10.0.215 gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membaca IP yang sudah kita setting sebelumnya? Nah, di sini kita gunakan perintah, yaitu etc. Nah, network. Tadi kan kita pilih network ya. Nah, ini kita pilih init d, kemudian networking restart. Nah, enter. Berarti kan network yang sudah kita konfigurasi tadi itu akan diperbarui menggunakan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Nah, coba kita cek IP kita menggunakan if config tadi. Apakah masih 10 atau sudah menjadi 192? Nah, ini sudah berubah menjadi 192. Nah, berarti untuk penyetingan IP address pada perangkat yang kita gunakan itu sudah selesai. Coba kita cek. Coba kita ping ya, 192.168.23. Nah, ini dia. Ini adalah IP yang kita gunakan. Nah, ini akan selalu reply. Kalau ingin memberhentikannya, tekan Ctrl C. Nah, untuk ping kembali, tekan enter. Nah, ini untuk setting IP pada sistem operasi Debian. Nah, bagaimana caranya kita untuk supaya ping IP 192.168.23 ini bisa kita ping menggunakan perangkat atau PC yang kita gunakan. Jadi ibaratnya kita menggunakan perangkat yang lain gitu ya. Kita menggunakan perangkat yang lain, tidak menggunakan virtual yang sama gitu. Nah, mungkin silakan Ananda buka IP pada komputer. Nah, contohnya ini kan Ctrl C dulu. Nah, kemudian saya ambil pada komputer saya ya, cmd, kemudian saya ping yang 192 tadi, ping 192.168.20.3. Nah, dia nggak bisa ini, dia belum satu kelas. Nah, bagaimana supaya caranya satu kelas? Nah, ini saya ambil pada pengaturan PC saya. Ini bukan pengaturan pada virtual lagi, tapi PC saya. Saya ambil Ethernet, kemudian saya ceng adapter. Nah, kemudian karena kita menggunakan VirtualBox ya, nah ini dia. Kalau misalnya kita menggunakan VMware, pilih VMware-nya gitu. VMware berapa gitu ya. Nah, karena saya menggunakan VirtualBox, nah saya ambil VirtualBox Host Only Network. Nah, kalau misalnya kita ganti Ethernet, dia nggak bakalan nyambung gitu. Jadi kita ganti yang pada VirtualBox kita gitu. Sambungan dari komputer asli kita dengan yang di virtual. Nah, kita klik kanan ya. Nah, kemudian kita pilih IP versi 4. Nah, kita coba ganti berapa ya? IP-nya tadi berapa? Ini ya, tadi ya.
Kita coba lihat. Nah, sebelumnya sudah ada IP sih. Nih, 192 berarti 20 ya, 20. Kita coba 192 168 20 tadi ya. Coba kita cek IP-nya, kita ping 192 168 23 tadi ya. Kita coba ping minte. Nah, ini kan 192, ini 3, berarti kita gunakan IP misalnya 10, tekan tab. Oke. Nah, kita coba cek. Ini kita coba stop kembali, kita coba ping. Apakah dia bisa connect? Nah, belum connect ya. Nah, coba kita buka pada VirtualBox kita nih, settingannya nih. Nah, di sini kan kita sebelumnya kan sudah melakukan penyetingan ya. Nah, coba kita pilih klik kanan, properties atau setting. Nah, ini masih RTO ya. Nah, kita pilih network. Nah, di sini kan network. Nah, di sini kan ada NAT ya. Nah, supaya bisa akses antara virtual dengan perangkat PC atau laptop yang kita gunakan. Nah, di sini kan ada pilihannya. Kalau NAT kan seperti ini ya. Nah, kita gunakan host only adapter. Nah, kita pilih yang VirtualBox yang tadi kita setting tadi gitu. Pilih OK. Nah, kita minimize. Kita coba cek apakah sudah terkonek. Berarti sudah ya. Berarti PC kita sudah terkoneksi dengan dengan VirtualBox tadi. Nah, dia sudah sudah reply nih, udah mau reply. Nah, berarti IP yang kita setting pada VirtualBox kita tadi itu sudah bisa diakses melalui komputer utama kita gitu ya, dari luar. Ini dari luar nih. Ini dari luar. Nah, berarti ini sudah selesai. Ini tahap konfigurasinya sudah selesai. Kita setting IP pada Debian dan IP pada perangkat kita. Nah, IP-nya itu kita setting pada pada VirtualBox host only network gitu ya. Nah, jangan salah pilih. Nah, ini kita close saja. Nah, berarti ini settingan pada IP pada server kita yaitu Debian dan klien kita, komputer yang saya gunakan udah connect. Nah, tahap ini sudah selesai. Nah, kita akan pembahasan selanjutnya kita akan coba install web server ya. Kita menggunakan web server Apache. Kemudian kita buat halaman sederhana menggunakan HTML. Nah, mungkin untuk sekarang cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan pada pembahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai web server Apache. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.